agar jangan ku sesat, pegang tanganku Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tema RHS saya hari ini masih seputar bersyukur. Di RHS yang lalu saya mengajak saudara untuk bersyukur di dalam sakit penyakit. Ayat yang saya pakai masih sama, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam serial bersyukur ini, saya akan terus mengajak saudara untuk bersyukur akan hal-hal negatif yang terjadi di dalam hidup kita, yang sepertinya sangat sulit kita syukuri sebagai kebanyakan orang Kristen. RHS kali ini saya memberikan judul bersyukur untuk penurunan. Budaya dunia sangat menyanjung-nyanjung peningkatan, bukan penurunan. Kita sebagai seorang Kristen pun juga terpengaruh ikut-ikutan untuk menyanjung peningkatan, bahkan jadi sulit menghargai penurunan. Akhirnya jadi lebih sulit lagi untuk bersyukur di dalam penurunan, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Seringkali di dalam penurunan kehidupan kita, di berbagai segi, kita jadi salah mengerti Tuhan. Kita kadang menganggap Tuhan itu jahat dan tidak sayang sama kita. Atau bahkan kita meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan peningkatan di dalam kehidupan kita. Kita senang dan bersyukur bila kita bisa mendapatkan peningkatan. Contoh-contoh dari peningkatan ya, kira-kira peningkatan status di dalam pekerjaan, naik jabatan, naik gaji, kenaikan omset bisnis kita, peningkatan di dalam prestasi kita, entah itu di dalam pekerjaan dengan target yang tercapai, atau di dalam peningkatan produktivitas pelayanan kita di gereja, peningkatan skill, kemampuan kita di dalam berbagai hal, peningkatan keuangan keluarga, peningkatan gaya hidup yang tadinya mungkin biasa makannya di warung-warung di pinggir jalan, sekarang bisa makan di kafe atau restoran yang mahal. Yang tadinya perginya cuma di dalam kota atau luar kota, sekarang perginya jalan-jalan ke luar negeri. Peningkatan dari segi kesehatan, yang tadinya sakit, sekarang peningkatan jadi lebih baik atau bahkan bisa sembuh total. Peningkatan kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak. Tadinya sekolahnya lokal, jadi sekolah internasional. Bahkan ada yang bisa menyekolahkan sampai ke luar negeri. Nah, hal-hal peningkatan yang tadi saya sebutkan dengan sangat mudah, bahkan dengan spontan setiap orang Kristen akan serentak setuju bahwa itu adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan itu baik buat mereka yang mengalami peningkatan-peningkatan tersebut. Bersyukur untuk hal-hal peningkatan dan positif seperti itu, orang-orang dunia pun juga mampu untuk melakukannya. Dan hal tersebut tidaklah salah. Kita memang perlu bersyukur untuk anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam setiap peningkatan kehidupan kita. Tetapi bagaimana jika kita mengalami penurunan, saudara-saudara? Apakah kita masih bisa bersyukur di tengah penurunan setiap aspek-aspek kehidupan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Bisakah kita bersyukur waktu pekerjaan kita ada masalah? Sebagai pekerja kantoran, kita mungkin dihambat, dijegal oleh sesama pegawai kantor. Jabatan kita diturunkan, kena omel sama bos karena kesalahan yang mungkin bukan kita yang lakukan. Penurunan gaji, bahkan di PHK karena perampingan perusahaan. Bisakah kita bersyukur waktu bisnis kita omsetnya turun? Bahkan mulai kalah bersaing dengan pebisnis lain. Toko kita sepi dari pelanggan-pelanggan. Bisakah kita bersyukur kalau prestasi kita ternyata mengalami penurunan jauh dari ekspektasi kita? Sebagai orang tua, bisakah kita bersyukur pada saat kita sulit untuk membiayai pendidikan anak-anak kita? Bahkan kita harus mengakui bahwa kadang kita tidak mampu membiayai mereka kuliah di universitas yang bagus. Bagaimana dengan pemuda yang tidak bisa kuliah di tempat yang mereka mau? Mungkin karena faktor biaya, atau mungkin kurang pintar, atau karena faktor-faktor lain. Bagaimana dengan para pemimpin yang sudah habis masa jabatannya dan harus mundur untuk pensiun, baik itu di perusahaan, organisasi, atau gereja? Banyak pemimpin yang tidak mampu bersyukur dan mengalami yang namanya post power syndrome setelah usai masa kepemimpinannya. Bagaimana dengan penurunan kesehatan kita?
baik itu karena faktor penyakit atau penuaan yang berdampak pada turunnya produktivitas kita. Yang tadinya kita bisa menopang organisasi, menopang perusahaan, memberikan nafkah bagi keluarga, sekarang sudah tidak mampu lagi. Bahkan kehidupan kita berbalik harus ditopang oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana saudara? Apakah kita masih bisa bersyukur di dalam penurunan-penurunan yang tadi saya sebutkan? Dunia tidak mampu bersyukur untuk penurunan, tetapi orang-orang yang menghidupi Injil diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bersyukur di tengah-tengah penurunan dari setiap aspek-aspek kehidupannya. Nah, ada dua hal yang perlu kita mengerti kalau mau mempunyai kemampuan untuk bersyukur di dalam setiap penurunan yang kita alami. Hal yang pertama, kita perlu tahu dan sadar bahwa kehidupan manusia adalah seperti sebuah rangkaian gunung dan lembah. Ada yang gunungnya tinggi, ada yang rendah, ada juga lembah yang dangkal dan curam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang selalu berada di dalam posisi menanjak ke puncak. Suatu saat semua orang akan berjalan melewati puncak dan berjalan menurun menuju lembah penurunan. Kalau kita hanya menjadi orang-orang yang serupa dunia, mencintai peningkatan dan membenci penurunan, bukankah kita jadi orang yang kehilangan momen kebersyukuran di tengah penurunan atau perjalanan turun ke lembah-lembah kehidupan kita? Menjadi sebuah kehidupan yang menyedihkan, bukan? Nah, hal kedua yang harus kita mengerti kalau mau mempunyai kemampuan untuk bersyukur di dalam penurunan adalah kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kita sembah dan kita teladani. Itu adalah sebuah sosok pribadi yang seluruh kehidupannya ada di dalam posisi penurunan yang sangat ekstrim. Ini dinyatakan di dalam Filipi 2 ayat 6-8. Berbunyi seperti demikian. Jadi intinya adalah Yesus itu melepaskan status keilahiannya untuk turun ke dalam dunia. Bahkan di dalam dunia pun dia melepaskan seluruh hak-haknya untuk dipuja dan disembah oleh dunia. Bahkan mati, dihina di kayu salib, titik terendah dari penghinaan di dalam dunia ini. Sebuah kehidupan penurunan dari tinggi hingga titik terendah dari kemanusiaan. Sebuah kehidupan yang melepaskan segalanya. Nah, sebuah kesalahan dari cara pandang dunia adalah mereka menganggap bahwa puncak gunung adalah tempat terindah. Mendapatkan segalanya adalah sebuah kemuliaan tertinggi. Makanya banyak orang-orang yang sedang menanjak selalu menatap ke titik puncak dengan ambisius. Tidak bersyukur dengan pemandangan sekelilingnya. Apa yang sudah Tuhan kasih di dalam hidupnya saat itu. Bahkan pada saat ia harus mengalami penurunan, ia pun tetap menganggap puncak adalah tempat terbaik. Jadi ia berjalan turun ke lembah sambil menyesali bahwa puncaknya sudah lewat atau sedang menjauh. Orang yang hidup seperti ini tidak pernah bisa menikmati proses dan mensyukuri pemandangan di sekitarnya. Karena ia tidak hidup di masa kini. Jiwanya hidup ditarik ke masa depan oleh ambisinya pada saat menanjak, dan kemudian ditarik ke masa lalu oleh penyesalan pada saat menurun. Kebersyukuran untuk hal-hal di masa kini, segala hal yang Tuhan berikan di dalam hidupnya sekarang tidak mampu ia syukuri. Ia hanya menjadi orang yang menatap ke depan lalu menatap ke belakang. Tidak bisa menikmati dan bersyukur untuk momen-momen masa kini atau relasi-relasi yang diberikan Tuhan di sekitarnya saat ini. Sayang sekali bukan kalau kita hidup seperti ini. Hidup hanya sekali saja, tetapi tidak bisa dinikmati di dalam kebersyukuran. Tetapi setiap orang yang menghidupi Injil mengerti bahwa di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa, mereka perlu mengikuti teladan Yesus. Mereka mengerti bahwa kehidupan manusia di dunia ini dirancang untuk berakhir di dalam kematian fisik. Sebuah tahapan penurunan yang terus berproses melepaskan segalanya perlahan-lahan dan akhirnya mencukupkan diri hanya dengan kasih Tuhan, hanya dengan hadirat Tuhan. Sama seperti Yesus mencukupkan dirinya hanya dengan kasih Bapa dan melepaskan dunia. Karena itu anak-anak Tuhan dan murid-murid Yesus di dunia ini mengerti pada saat mereka mengalami penurunan dalam aspek-aspek kehidupan mereka, mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus turun ke dalam lembah, menanggung bersama dengan Yesus dan menikmati pemandangan sekitar bersama dengan Yesus di dalam kebersyukuran. Karena ada pribadi yang penuh kasih menemani perjalanan penurunan mereka. Hati mereka cukup hanya dengan kehadiran Tuhan Yesus,
Mereka tidak menggenggam puncak gunung di hati mereka. Mereka tidak menoleh ke puncak gunung pada saat berjalan menuruni lembah. Berjalan di dalam kehidupan yang menurun, mereka hanya menoleh dan melihat wajah Yesus di samping mereka, menemani mereka dengan setia. Inilah rahasia Injil, rahasia Kristus yang tersembunyi dan hanya tersedia bagi mereka yang mau menjadi murid-murid Yesus, belajar menjadi serupa dengannya di dalam penderitaan dan penurunan. Saya berharap saudara-saudara, semoga saudara-saudari sekalian ikut berbagian di dalam keindahan perjalanan menuruni lembah kehidupan ini bersama dengan Yesus, dan mampu merasakan karunia kebersyukuran atas penurunan di dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, maafkan kami jika kami masih menghayati Injil dan pribadi Kristus sepertinya hanya peduli pada titik puncak dan serakah untuk mendapatkan segalanya dari dunia ini. Celikanlah mata hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti bahwa setiap penurunan dari aspek-aspek kehidupan kami yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah sebuah kesempatan agar kami mengalami Kristus lebih dekat lagi. Sebuah kesempatan untuk kami bisa bersyukur dalam segala hal, termasuk di dalam masalah dan penderitaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.